alasan saya dalam live streaming kali ini sambungan Zoom yang lalu, Zoom 1 dan 2, masalah kegagalan IVF ataupun promil. Nah, jadi maaf terganggu. Nah, jadi saya ingin melanjutkan tentang Zoom yang lalu terputus ya, Zoom 1, Zoom 2. Bukan terputus sih sebenarnya, cuman sekedar sambungan. Nah, semenjak saya mulai Zoom kemarin tentang faktor-faktor kegagalan IVF dan promil, makin banyak yang WA saya, baik teman-teman yang dari grup maupun teman-teman yang baru bergabung di link Zoom saya, link YouTube. Jadi kan saya tinggalkan di setiap video itu ada beberapa komen saya tuliskan link grup YouTube, grup IVF yang saya buat, ada pejuang 1 dan grup IVF yang pejuang 2. Nah, makin banyak teman-teman yang udah mencoba untuk untuk mulai tes yang 4 itu, tes kekentalan darah sama autoimun. Ada yang saya sarankan kan cuma 4 ya. Ada C3 C4 yang komplement itu dari dokter, lupa saya, di Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi sebelum saya ke RS Cikini itu, saya sempat ke RS Kramat Jati di Jakarta, masuk Jakarta Pusat kayaknya ya, di daerah Kramat Jati. Jadi di RS Kramat itu kan paling terkenal di Jakarta untuk pasien-pasien gangguan autoimun, lupus, teman-temannya banyak ya. Karena kan saya ulangi lagi, jadi autoimun itu adalah jenis penyakit di mana penyakit tersebut gangguan imun, di mana imun kita yang harusnya merawat, menjaga sel-sel kita, menjaga tubuh kita agar tetap fit, agar tetap sehat, jadinya malah menyerang balik ke kita. Nah gitu, jadi gangguan imun ini malah menyerang balik karena terlalu hiperaktif gitu, terlalu hyper sehingga dia harusnya menjaga tapi malah menyerang balik tubuh kita. Nah, autoimun ini disebut juga dengan penyakit 1000 wajah karena dia bisa menyerang sel-sel manapun dan berubah-ubah gitu. Jadi kita misalnya sakit sendi gitu, kayak saya kan, saya bilang lutut sebelah kanan saya dulu sering sakit. Saya pikir rematik, ternyata bukan jenisnya rematik. Nah, seperti itu. Jadi dia itu 1000 wajah. Jadi arahnya itu banyak, bisa jadi diabetes, bisa kolesterol, jantung, bisa ke kulit, sklerosis, ataupun jenis penyakit kulit lainnya gitu. Jadi termasuk juga dia ke pengentalan darah. Nah, bagaimana kalau pasien dia tidak pengentalan darah tapi ada autoimun? Nah, biasanya kalau imunnya aktif itu dia akan menyerang embrio. Nah, jadi kalau nggak diobatin, misalnya Mbak nggak kena pengentalan darah, hasilnya aman, di hasil C3 C4 atau di dimer, INR, apalagi ya. Nah, pokoknya yang komplement darah itu aman. Tapi di autoimunnya positif, di anaprofilnya ada dari 8 kelompok atau 9 kelompok jenis anaprofil itu ada yang positif. Nah, yang positif itu dia fokus ke imun. Nah, bagaimana Mbak Pauline kalau seandainya saya pengentalan darah saya nggak ada, tapi autoimun saya aktif. Nah, saya harus kemana? Nah, masih bisa Mbak sekalian pergi ke hematologi atau yang lebih spesifik dokter imunologi. Jadi SPPD khusus untuk imun ya, saya lupa gelarnya. Kalau misalnya Mbak mau searching dokter untuk imunologi itu juga sangat-sangat terbatas di Indonesia. Jadi nggak semua dokter imunologi itu bisa dicari di Indonesia ya. Nah, yang terkenal itu adalah anaknya dokter Carmen, bukan Karmel ya. Yang dokter RS Cikini yang saya 2018 itu namanya dokter Carmel.
Yang ini dokter Carmen. Nah, dokter Carmen ini dia penyakit dalam juga dan khusus imunologi, punya anak namanya dokter Iris Rengganis. Nah, kalau misalnya Mbak mau searching itu ketik aja dokter Iris Rengganis. Nah, beliau itu salah satu dokter imunologi yang terkenal di Indonesia dan sering masuk TV. Nah, jadi tergantung Mbak sekalian diagnosa penyakitnya lebih ke pengentalan darah saja atau pengentalan darah dan autoimun, maka pergi ke hematologi. Tapi kalau misalnya masalahnya di imunologi, maka pergi saja ke dokter khusus penyakit dalam imunologi ya. Contohnya dokter Iris Rengganis atau bisa searching di internet. Tapi yang senior menurut saya beliau dokter Iris Rengganis. Nah, balik lagi ke masalah autoimun tadi. Jadi saya sudah dibilang sama dokter hematologi atau objinnya saya lupa. Pokoknya kalau gangguan imunologi itu dia lebih menyerang embrio. Jadi waktu misalnya kita lagi ET atau FET, nah kan siap ditanam embrionya harusnya kan menempel. Ini malah nggak jadi nempel gara-gara si imun menyerang. Jadi disangka embrio itu adalah makhluk asing gitu ya, bukan makhluk astral atau apa, makhluk asing atau benda asing, disangka itu dia virus atau bakteri, jadi dilawan sama dia sehingga gagallah penempelan embrio. Nah, makanya saya dari awal itu menekankan teman-teman semua untuk segera cek cek eh, pengentalan darah dan autoimun, karena pengentalan darah sendiri sudah saya jelaskan kan, dia itu bisa menghambat penempelan embrio. Ataupun kalau seandainya embrio sudah berhasil ditanam lalu D-dimernya tinggi, INR-nya rendah dan D-dimernya tinggi, artinya ada kekentalan darah yang membuat harusnya janinnya nih berkembang nih. Gara-gara ada pengentalan darah-darah yang kental, jadi aliran darah itu ke rahim tidak lancar, terutama ke janin, sehingga harusnya janin dapat oksigen, dapat sari-sari makanan, terganggu oleh darah yang kental tadi. Nah, nggak pun terjadi pada orang hamil yang kekentalan darah, kita kan tahu sendiri kan kalau orang penyakit stroke atau jantung itu juga terjadi gara-gara masalah darah, termasuk juga pengentalan darah. Makanya jadi dua hal ini sangat menjadi perhatian oleh saya setelah saya sendiri sudah konsultasi berbagai macam dokter di Jakarta, imunologi, akupuntur. Nah, akupuntur itu dokter Melia. Nah, mengapa saya combinekan tiga dokter ini objin? Jadi saya bilang dulu ya, saya lupa ngasih tahu. Jadi 2018 itu selain setelah saya gagal ET 2017 lalu saya berobat ke dokter Karmel di RSC gini, saya juga kombinasikan pengobatan saya untuk persiapan FET itu dengan menggunakan jasa dokter Melia ya, yang saya sharing terus di grup-grup. Ini dokter rekomen saya, dokter Melia. Nah, dokter Melia ini dokter spesialis akupuntur. Beliau sebenarnya prakteknya di RS Harapan Kita ya, RSIA Harapan Kita, lalu di rumah sakit di klinik Mediko, lalu di rumah sakit Husada di Jakarta Utara. Nah, beliau ini sebenarnya prakteknya di sana, cuman karena kemarin waktu COVID beliau hanya fokus di klinik di Mediko di Jakarta Timur. Nah, kenapa saya memilih akupuntur? Selain saya berobat ke hematologi untuk melancarkan darah saya juga menggunakan jasa dokter Melia. Dokter Melia ini dokter akupuntur yang sangat efektif ya, nggak hanya untuk penyakit-penyakit ya yang lainnya, tapi termasuk untuk jenis promil. Beliau melayani pasien-pasien promil terutama yang dari morula. Nah, ataupun rumah sakit promil dari rumah sakit lainnya. Nah, akupuntur pun sendiri ternyata juga bisa melancarkan darah. Nah, jadi darah adalah faktor utama dan sangat penting bagi kita yang ingin hamil ataupun promil, karena efek sampingnya kan sudah jelaskan, ada yang keguguran gara-gara pengentalan darah, ada yang nggak jadi embrionya, ada yang
tidak berkembang janinnya. Nah itu, jadi darah itu sangat penting dan juga imun juga sangat penting. Nah, lalu dari 4 yang saya sarankan itu kan ada nih, teman-teman yang dapat dari objinnya yang paham banyak, jenis laboratorium seperti ACA, ya kan, ACA, protein, nah ya protein C, banyak-banyak lagi ya, gliko apa gitu saya lupa. Nah dari semua jenis itu satu saja nilainya jelek ya, dari semua jenis yang Mbak dapat dari dokter, walaupun dari saya sama dari dokter tadi rincian untuk pengentalan darah autoimun, satu saja yang nilainya jelek itu adalah sudah termasuk gangguan darah atau pengentalan darah. Nah ini dari dokter saya di Pekanbaru, dokter Marlina SPPDK Home. Dia bilang pokoknya dari hasil darah, tes darah salah satu aja yang tidak baik nilainya, maka dia termasuk ke jenis pengentalan darah. Nah seperti itu, jadi kuncinya semua hasil lab itu diusahakan normal, baru dinyatakan Mbak sekalian tidak ada penyakit pengentalan darah ataupun autoimun. Nah balik lagi ke autoimun. Nah autoimun itu memang penyakit yang agak susah disembuhkan seperti saya bilang kemarin. Maka mau nggak mau kita selama hamil itu tidak lepas dari obat-obatan tersebut. Nah tentunya dosis yang diberikan oleh dokter imunologi ataupun hematologi untuk menekan imun itu sudah disesuaikan. Nah ada yang bilang kan, metilprednisolon, medrol, prednicort itu kalau dokter umum atau dokter yang biasa yang ngasih obat untuk orang-orang yang sakit radang, sakit gigi, kulit. Nah itu pasti bilang ini dosisnya obatnya nggak boleh rutin ya Bu, karena bisa menyerang tulang katanya gitu kan. Nah selama hamil justru saya mengatakan obat-obatan seperti anti inflamasi seperti metilprednisolon itu ternyata ada manfaatnya. Jadi kalau dokter hematologi saya nggak menghentikan, malah beliau kasih saya dosis itu dari awal 8 mg turun jadi 4, itu sampai saya melahirkan, karena supaya menekan imun saya. Jadi imun yang terlalu agresif tidak melawan janin saya yang sedang berkembang, tidak mengganggu darah saya. Nah ternyata saya waktu hamil sempat konsultasi ke dokter paru, itu tuh gara-gara apa ya? Oh ya, gara saya kan hamil kembar, jadi waktu bobo itu atau tidur itu rasanya nyesek gitu. Kok nyesek, saya tidur tuh harus bantalnya itu lebih tinggi di kepala. Jadi harus ditinggikan, kalau nggak nyesek. Saya tanya dokter paru bilang, Ibu aman, parunya bagus katanya. Terus saya bilang, Dok saya minum, dikasih dokter itu metilprednisolon, predniko dan lain-lain. Oh beliau bilang, oh kalau itu sih aman Bu katanya gitu. Dan malah obat-obat tersebut bisa lebih cepat mematangkan paru-paru janin. Nah biasanya kan kalau orang hamil itu kalau dia udah mau SC, biasanya kan dokter obgyn ngasih suntik pematang paru ya. Nah alhamdulillah, kenapa anak saya sebenarnya selamat di saat umur 7 bulan lahiran lalu, ternyata gara-gara saya sudah minum metilprednisolon. Bayangkan anak saya yang 1,1 kilo yang cowok selamat alhamdulillah, dan masuk inkubator itu nggak terlalu lama pakai CPAP. Jadi ada namanya CPAP ya. CPAP itu oksigen tegangan tinggi untuk anak-anak prematur. Itu nggak terlalu lama, jadi cuma sebentar. Dokter kaget juga sama saya, dokter ngicunya. Bu, anaknya kuat ya katanya. Kenapa Dok? Karena pakai CPAP-nya sebentar kata dia gitu. Saya bilang aja saya pakai apa Dok, minum obat dari dokter hematologi saya dapatnya
prednisone atau methylprednisolone. Oh pantas, kata dia gitu. Jadi obat tersebut malah lebih cepat mematangkan paru janin, nah gitu. Tapi tetap saya ulangi, segala jenis obat dari yang saya sebutkan itu harus diawasi oleh dokter-dokter yang eh, tahu dengan obat tersebut ya, salah satunya dokter hematologi dan obgyn. Nah jadi teman-teman, untuk diketahui, saya ulangi, bagi yang ingin promil IVF inseminasi, silahkan cek tersebut, dan saya sarankan pegang 3 dokter. Kalau hasilnya memang hasil labnya memang tidak bagus, yaitu dokter obgyn IVF atau yang sudah Mbak pilih, mudah-mudahan yang expert, yang sudah ahli. Yang kedua hematologi, yang ketiga itu adalah dokter akupuntur. Nah jadi itulah kiat-kiat saya, insya Allah, yang membuat saya berhasil di FET yang pertama setelah ET gagal ya. Jadi ET gagal, maju FET. Nah seperti itu. Jadi akupuntur itu sangat membantu rahim. Jadi rahim itu akan siap, akan tebal, karena kan FET itu dibutuhkan rahim yang tebal ya. Kalau sudah tebal artinya dokter IVF-nya aman untuk memasukkan embrio, karena kan embrio itu harus nempel kalau uh, rahimnya sudah, ketebalan rahimnya sudah sesuai gitu. Nah jadi dengan akupuntur kita bisa merilekskan tubuh, mencegah kita stres sebelum FET, lalu melancarkan peredaran darah baik di kepala, di tangan, tubuh, terutama rahim. Nah di daerah-daerah reproduksi itu di diwajibkan untuk dia tidak ada masalah darah, peredaran darah. Nah dengan akupuntur insya Allah bisa membantu memaksimalkan usaha FET mbak-mbak sekalian. Nah kita balik ke akupuntur. Lalu akupuntur yang disarankan berapa kali? Kalau saya waktu FFT 2018 itu, sebelum saya maju FET, saya stay di Jakarta itu 1 bulan. Jadi saya usahakan 1 bulan menjelang FET sudah di Jakarta itu dengan dokter Melia. Saya kejar. Jadi saya kejar beliau praktek 4 kali seminggu di 3 tempat apa 4 tempat, saya lupa. Pokoknya setiap dia praktek saya datang. Jadi saya 4 kali datang ke beliau dalam seminggu itu. Nah beliau pun nggak marah, lebih lebih sering pun dia senang. Dan pertama, yang kedua memang ada manfaatnya. Jadi sebelum FET itu saya 4 kali seminggu. Lalu waktu setelah FET, kan saya FET-nya Sabtu, selalu Sabtu ya, Sabtu Jumat saya ketemu. Sore saya tanya, dok besok pagi saya mau FET, jam berapa kamu dapatnya? Jam 11 dok, sama dokter Nando. Boleh nggak dok saya Sabtu pagi masih ketemu dokter? Boleh. Jadi Sabtu pagi saya beberapa jam sebelum FET saya akupuntur lagi. Terus saya tanya, dok setelah saya akupuntur yang sekarang, saya boleh akupuntur lagi nggak setelah FET? Boleh katanya gitu. Kapan? Setelah kamu FET kamu datang lagi hari ke-8. Nah jadi hari ke-8 itu menjelang beta HCG. Kalau rapor beta HCG itu kan di hari ke-12 13 ya kita terimanya. Jadi saya sempatkan datang lagi ke beliau mulai dari hari ke-8. Nah dalam 1 minggu itu nggak 4 kali lagi, dokter Melia bilang cukup 2 kali seminggu katanya. Nah saya datang lagi, jadi alhamdulillah nilai rapor BHCG saya alhamdulillah bagus dan positif hamil kembar yang pertama. Nah jadi teman-teman, sekali lagi itulah saran saya bagi teman-teman semuanya yang ingin promil, baik inseminasi, promil alami ataupun IVF, pegang aja 3 dokter itu. Misalnya Mbak, kebanyakan Mbak apa nggak besar biayanya ya, mungkin kalau suaminya punya asuransi ataupun kantornya bisa menanggung, itu boleh aja. Apakah akupuntur itu BPJS? Bisa BPJS, kalau nggak salah saya di RS Harapan Kita kayaknya bisa tuh BPJS.
sama di Husada. Tapi kalau klinik Mediko kayaknya enggak. Lagian di klinik Mediko, kenapa saya milih klinik Mediko? Karena sama dokter Melia itu dia Chinese senior, yang artinya kita tahu kan akupuntur itu kan milik orang Chinese ya. Jadi selain beliau senior, udah terkenal di Jakarta, harganya murah. Nah, harga sangat menentukan, bukan kualitas ya, karena buktinya dokternya bagus tapi bisa kasih murah gitu. Bukan berarti di dalam dunia pengobatan sesuatu yang murah maka kualitasnya jelek, bukan. Justru bagi kita yang lagi promil terutama IVF, karena kan banyak nih ininya modalnya ya, apalagi yang kayak saya harus antar pulau alias dari Sumatera ke Jakarta, itu nggak punya saudara. Yang saya tanggung itu banyak ya, pesawatnya lah, makanan, transportasi, apartemen. Nah tentu kita juga hitung-hitungan gimana supaya budget kita tidak tekor untuk bisa hasilnya sempurna atau perfect. Jadi dan harga atau budget yang cukup, kita juga tidak ketinggalan mendapatkan fasilitas ataupun treatment yang seperti saya bilang. Nah, jadi di di mana tadi, di klinik Mediko itu akupunturnya waktu 2018 itu di bawah 100.000. Bayangkan, untuk promil sekali datang di bawah 100.000. Nah, kalau dibandingkan ke rumah sakit tempat kalian IVF, saya nggak bilang di mana, itu mereka juga menyediakan dokter akupuntur kan. Nah, kalian tahu ya, harga harga sekali datang dokter akupuntur di rumah sakit yang tempat kita IVF itu bisa 3 sampai 400. Nah, setahu saya 400 sih. Nggak tahu tempat lain. Nah, di dokter Melia itu waktu 2018 masih di bawah 100. Nah, kemarin yang akupuntur 2021 itu 100, sudah 120-an, tapi masih bisa untuk 3 kali datang. Jadi kalau 400 di tempat A, rumah sakit yang ada IVF-nya, sekali ke pertemuan 400, bisa ke dokter Melia untuk 3 kali kedatangan. Nah gitu. Jadi ada juga yang nanya, Mbak Pauline, kalau dokter Melia itu dia pakai listrik nggak gitu? Nah, dokter Melia tidak menggunakan listrik pada jarum akupunturnya. Nah, itu juga pernah saya tanyakan, karena kan di klinik Mediko itu kan beliau prakteknya 3 kali seminggu, dan tempat prakteknya kan juga ada terdapat dokter akupuntur lainnya. Nah, saya lihat di tempat prakteknya itu ada kayak listrik gitu kan, untuk ditempelin ke jarum-jarumnya. Saya tanya, dokter Melia, dokter nggak pakai listrik nih akupunturnya? Enggak ah, ngapain, kata dia gitu. Dia kan pakai logat Betawi. Ngapain juga itu saya pakai listrik, nggak ngaruh juga pun, kata dia. Lagian yang saya tusukin juga udah ada aliran listriknya kok, kata dia gitu. Udah terasa hangat kan? Iya dok. Nah, jadi saya nggak butuh listrik-listrik gitu, katanya. Nah, jadi saya menandakan dokter Melia ini sebenarnya karena dia juga Chinese ya lebih expert lah. Kalau saya, dia nggak butuh metode listrik. Nah seperti itu. Tapi balik lagi kepada teman-teman, kalau seandainya di kotanya ada akupuntur, silahkan aja, tapi usahakan yang mengakupuntur bukan, maaf ya saya tidak bilang apa, tempat-tempat lain itu nggak bagus. Saya cuman mau ngasih tahu aja, kalau ingin menjalani promil, ya ini kan kita bahasnya promil ya, bukan penyakit umum lainnya, tapi masalah promil, usahakan datangnya ke dokter spesialis akupuntur yang gelarnya di belakangnya SPAK. Nah, contoh dokter Melia itu gelarnya dokter Melia SPAK, artinya beliau dokter yang dididik untuk spesialis akupuntur. Nah, bagaimana dengan tempat praktek akupuntur lainnya? Saya nggak bilang apa. Nah, mereka mungkin ya Chinese atau spesialis akupuntur, tapi belum tentu mereka ahli untuk masalah promil ya, ataupun izin prakteknya saya nggak tahu. Kadang takutnya ada izin dari
dinas kesehatan ada enggak atau gimana saya nggak tahu, tapi lebih baik saya usah teman-teman langsung ke dokter spesialis akupuntur. Silahkan datang di akupuntur dekat kota Mbak sekalian jika ada. Nah, jika di Jakarta saya menyarankan kalau misalnya IVF-nya di Jakarta, maka silahkan pilih dokter Melia. Alhamdulillah beliau sampai saat ini masih sehat walaupun udah apa ya, udah sepuh. Kemarin saya tanya teman-teman masih ada yang ke sana, dia masih ingat saya titip salam masih, berarti alhamdulillah beliau masih sehat. Nah, terus ada yang bertanya lagi, Mbak, kalau untuk dokter hematologi di Jakarta siapa yang direkomend? Nah, dulu kan kemarin saya ceritakan dokter Karmel di RS Cikini karena sudah nggak praktek lagi, digantikan oleh dokter Sufri. Dokter Sufri ini juga senior, dosen juga, itu adalah teman dari dokter Karmel. Jadi beliaulah yang menggantikan dokter Karmel di RS Cikini. Nah, kalau seandainya dokternya agak pendiam ya, namanya udah tua jadi agak pendiam, maka ya kalau misalnya kalian ingin nanya atau apa, tanya aja atau lebih banyak bertanyanya, atau boleh minta tolong ke suster-suster yang jaga gitu. Sus, saya mau nanya ini dong. Nah, nanti susternya juga bantu ngomongin. Nah, yang pilihan kedua adalah Prof. Aru. Oh, Prof. Aru Sudarsono ya. Saya lupa nama lengkapnya. Nah, Prof. Aru ini ada di Medistra, terus di RSPI atau di mana. Nah, jadi Prof. Aru juga dokter hematologi. Nah, hematologi ini gelarnya SPPD Home. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari hematologi, yaitu dokter penyakit dalam yang dia ngambil spesialisnya spesialis penyakit yang berhubungan dengan darah. Nah, jadi gelarnya adalah Home ya, KOM. Oke, itulah penjelasan saya seputar pengentalan darah, autoimun, lalu akupuntur. Ada tambahan ya, kemana saya nggak bahas akupuntur. Hari ini sekalian testing untuk live di YouTube, pertama kali, belum pernah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan lanjutkan di apa namanya, di WA grup. Kalau ada pertanyaan nanti insya Allah saya jawab kalau saya nggak terlalu sibuk. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.